Jagelan lestariang ngiring sarang-sarang laksana yang trihita karana. Begitulah pemirsa. Ya, suaranya. Tepuk tangan lagi dong. Ngerem itu licin jadinya banget. Ngiring sarang-sarang, jagelan lestariang, ngiring sarang-sarang, laksana yang trihita karana. Hello everyone, welcome back again to our channel, Mag TV, Magnificently Inspiring. Nah, Magtician, kali ini kita kembali lagi dengan saya Bikul di Garasi gara-gara musik tentunya di episode yang keempat. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita ini bintang tamu yang sangat luar biasa yang seperti aku nyanyiin tadi lagunya apa sih? Itu judulnya Taksu yang sudah melegenda di Bali tentunya. Nah, sekarang sudah ada di sebelah aku dan penyanyi original yang aslinya. Seorang penyanyi wanita yang sudah terkenal sejak tahun 98 dan juga menjadi salah satu finalis Grand Championship Asia Bagus di Malaysia pada tahun 2000. Nah, biasanya tuh kalau menyanyi suaranya mantap. Gak usah diraguin lagi deh. Boleh kita sambut Ocha. Hai, selamat apa ya ini ya? Selamat siang. Selamat siang, malam dan pagi semuanya kena bebas. Oke, Ocha, ini kan pandemi ya, ada PPKM yang berkepanjangan dan udah nyaris 2 tahun. Ini kegiatan kamu tuh masih tetap dinyanyi atau mungkin ada aktivitas yang lainnya? Boleh di-share ke Magtician. Oke, kalau aktivitas saya selama pandemi ini sih masih nyanyi ya. Iya, iya. Nyanyi masih. Tapi tidak sebanyak yang waktu sebelum pandemi waktu ya. dulu ya. Ya, tahu juga kan Bikul tahu juga kan kayak gimana. Terus saya juga ngajar sekarang. Akhirnya ngajar. Dia ngajar balet, teman-teman. Bukan balet. Oh, bukan. Salto. Oh, ngajar silat juga dia. Silat lidah. Terus apalagi ya? Saya isi waktu olahraga juga sih. Ya gitu deh. Olahraganya macam apa tuh kalau boleh apa ya? kasih tahu nih. Saya paling suka sepedaan sih. Sepeda. Dan saya dengar-dengar ya pernah ngelihat postingan kamu nih. Kamu pernah naik sepeda sampai ke Lovina ya dari Denpasar PP 30 menit. Itu naik apa, jet? Itu mobil, sepedanya taruh di atas mobil. Itu pernah ya bener naik sepeda sampai ke Bodubel ya? Waktu itu ya saya tinggal dari keliling Bali sih. Wow, keliling Bali, gila keliling Bali. Rumah gua aja belum pernah dikelilingin terus. Ya udah nginepnya di Lovina. Oh keren banget, panjang. Betul sekali. Nah ini contohnya nih, sebentar kita mau saksiin Ocha mau nyanyi lagu Taksu yang panjang banget, bisa nafasnya panjang banget, kira-kira lagunya 2,5 jam jadinya ya. Nggak berhenti-berhenti. Oke, dan dalam keadaan pandemi ini semoga ya pemerintah dan nakes juga bisa cepat mendapatkan solusi akibat varian Delta ini, apalagi yang baru ya. Tentunya juga Magtician juga harus dukung dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, yaitu 8M. Mencuci tangan, menjaga jarak, membasuh muka, memencet tombol subscribe yang ada di channel dan memencet tombol itu juga lonceng untuk Mag TV tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Tentunya Ocha ini dengan nama asli Ana Agung Oka Diartini ya. Terus kalau nggak salah, Suminemnya mana tadi? Suminem katanya kamu. Oh Supinem, ya ada tambahan Supinem. Tapi udah dilepas gara-gara udah jadi penyanyi. Kalau nggak salah nih ya, udah demen menari dari kelas 1 SMP dan naik ke kelas 2 langsung merambah ke dunia nyanyi. Bener nggak sih itu? Bener, dan salah satu yang ngajarin saya paduan suara adalah beliau. Iya. Kamu kenapa bilang? Ingat nggak? Iya dia masih kecil terus udah gitu kelihatan banget bakatnya. Dia masih kecil, poninya waktu itu masih kayak Dora itu ya sampai sekarang. Nah itu kelihatan udah kecil, udah kelihatan bakatnya nyanyi dengan lagu apa ya? When the Sky. Ini anak kok merdu banget suaranya akhirnya, tapi saya ngajar paduan suara, tapi selebihnya dialah mengembangkan dirinya sehingga menjadi divanya Bali. Boleh tepuk tangan dong Magtician. Tepuk tangan dong. Ya oke. Nah boleh ceritain dong ke Magtician semua yang
pasti kepo nih sama Mbok yang jegek ini katanya yang pernah yang go internasional juga pernah nyanyi di beberapa negara ya, saya nggak tahu itu negara berapa negara. Terus gimana sih perjalanan karir seorang Ocha sebenarnya dari masa SMP terus ikut PSR dan BRTV macam-macam diikutin. Boleh dong ceritain ke Meg Tison. Jadi pertama kali menyanyi itu ya itu waktu di SMP. Jadi dipaksa sama guru kesenian, saya ingat banget ikut PSR. Itu kan langsung dapat juara gitu. Jadi saya pikir oh ternyata aku kayak bisa nyanyi gitu kan. Dari situ ketagihan ya. Jadi sekolah ke SMA pun pakai jalur prestasi menyanyi. Akhirnya oh berguna juga nih gue nyanyi. Gak apa-apa gitu. sebutin aja sekolahnya waktu itu SMP-nya SMP 1. SMP terus 1. Larinya SMA ke SMA 1 juga. Nah dari SMA 1 juga ikut vokal grup kalau nggak salah ya. Ikut vokal aku grup nonton juga. soalnya, aku rajin ikut vokal gitu. grup. Kemudian SMA itu juga iseng-iseng saya trio untuk masuk ke Grand Champion Asia Bagusnya. Trio ada Maya sama dia. Halo kalau Maya, halo nonton. Kan Bikul kenal juga sama mereka kan. Iya, Maya, ya saya kenalnya Maya Jimpet ya. Jimpet. Ayo Mai. Terus itu sahabat aku. Iya. Kemudian waktu itu kelas 3 SMA kalau nggak salah yang kita berangkat ke Malaysia untuk Grand Champion Asia Tapi Bagusnya. audisinya di mana, di Bali atau di Jakarta? Di Bali. Oh, Waktu di Bali. itu audisi di Bali, kemudian 5 kali menang baru kita ke Grand Champion. Oh 5 kali itu di Bali apa? Lari Kebetulan Jakarta waktu dulu? itu di Bali semua. Jadi yang dari Jakarta, yang dari Surabaya itu ke Bali semua. Oh, iya, Jadi keren, base-nya dulu di Bali Oke, yang tahun 2000. Bali ya, oke. Udah gitu akhirnya udah masuk ke 5 kali menang ya, Iya. ke Grand Champion langsung ke Malaysia. Wah, aku ingat saingannya waktu itu ada penyanyi dari Indonesia yang juara, kalau nggak salah yang Chinese itu ya. Alena, iya. Ya, itu kita sama-sama berjuang buat Indonesia. Oh, iya keren. Sama Gail. Jadi Gail itu Indonesia juga. Gail dari Wah, Indonesia. itu benar-benar memori yang nggak pernah terlupakan ya. Itu Ya, internasional. Jadi walaupun sekelas waktu itu se-Asia ya. Se-Asia. Tapi itu sudah mewakili karena memang namanya lombanya Asia Bagus bukan World Bagus ya. Jadi Asia Bagus. Jadi keren banget udah masuk ke Grand Championship. Jarang banget. Oke. Dan kembali lagi ke kegiatan Ocha nih. Ocha selain menyanyi, kalau menyanyi itu sebuah hobi atau sebuah passion? Keduanya ya. Keduanya. Tapi lebih ke passion kayaknya sih. Iya. Jadi udah mendarah daging. Kayaknya kalau nggak bisa nyanyi, kayaknya imun saya turun. Tapi ini pertanyaan kurang ini, menyanyi itu hobi atau passion atau benar-benar cari duit? Semua. Semua. Ya kan Jadi bener. itu yang paling enak sebenarnya, apa yang kita sukai, dibayar. Iya dibayar, itu enak banget kan. Ya dibayarnya untung kita dibayarnya kalau orang entertainer itu dibayarnya pakai duit ya, bukan pakai apa-apa, bukan dibayar pakai kenikmatan apa-apa, nggak boleh itu ya, harus profesional. Oke, kalau nggak salah hobi Ocha itu olahraga juga ya, olahraga apa sih selain sepeda nih? Kebetulan sih kalau paling suka sih saya sepeda. Terus sukanya sepedanya suka nggak sama Ocha? Suka dong. Oke. Ya, Terus kemarin sempat ikut triathlon. Jadi triathlon itu yang ada lari, ada yang berenang ya? Jadi berenang, kemudian sepeda, baru lari. Oh keren banget. Gitu. Dan kamu masih kuat ya? Syukurlah. Di urutan keberapa? Kemarin ya. Nggak berurutan pokoknya pasti. Tapi tetap dapat seneng-seneng medali aja ya. sih. Iya, pakai itu tuh hanya buat dapetin medali. Walaupun dia challenge sih buat diri sendiri ya. Iya, aku masih bisa gitu. Ya, walaupun nggak menang, udah finish, dapat medali. Itu kebanggaannya walaupun dia paling terakhir. Tapi jangan dong sampai terakhir. Iya, maksudnya walaupun ya tetap dapat medali penghargaan. Nah. Iya. Oke, aku mau tanya lagi nih, kalau ikutan run sepeda itu termasuk hobi atau kamu sekedar ngikutin tren? Orang naik sepeda, gue ikut naik sepeda gitu. Pertanyaan hobi atau tren? Ikutin juga. Tren. Bukan, pertanyaannya gini, itu kamu naik sepeda hobi tuh hobi naik sepeda atau karena ikut-ikutan orang ngetren lagi naik sepeda gitu? Jadi saya sepedaan sebelum orang pada ngetren belakangan ini. Iya. Jadi kamu sebagai trend maker lah. Enggak sih. Iya beneran, aku sering ngeliat dia naik sepeda sama teman-teman MC juga ya, penyanyi-penyanyi bagus banget itu untuk olahraga, untuk nafas ya. Jadi kan itu hal positif ya yang kita lakukan gitu loh, sehat kan. Bener-bener. Dari tahun berapa itu kamu berkecimpung untuk naik-naik sepeda gitu? Kalau sepeda mulai serius lagi tuh 2017. Sebelumnya pernah emang? Ya dulu. Oh dulu ya, 2017 padahal baru bisa naik sepeda 2016 ya.
Keren banget. Oke Ocha, oke. Pokoknya kegiatannya Ocha itu semua di hal yang positif, yaitu olahraga untuk kesehatan, terus menyanyi juga tetap ya. Tetap. Nah, perlu saya informasikan kepada netizen kalau menyanyi itu sebenarnya bikin kita awet muda karena semua otot kita bergerak, kepala sampai ke dada, sampai ke kaki dan tangan itu pasti. Jadi makanya sering-sering kalian nyanyi walaupun di pinggir jalan, nyanyi aja, dilemparin nyanyi lagi gitu. Jadi tetap awet muda. Oke. Biasanya nih kan kita entertainer tuh hobinya jalan-jalan, ngabisin duit. Kamu kali yang ngabisin duit. Maksudnya penilaian orang, tapi kalau aku sih enggak sih. Kalau aku menabung selalu ya, rajin menabung. Terus tapi Ocha ini hebat loh, hobinya kesehatan banget. Terus sampai sekarang juga masih sering nggak ngelakuin sport itu? Masih. Naik sepeda itu ya? Masih. Oh sebentar dulu pemirsa. Aku ingat Ocha pernah sampai ke Jakarta naik sepeda dan terjadi kecelakaan. Boleh dong? Diceritain dong. Oke, berbagi. Siapa tahu nanti dia ada pengalaman dan bisa menanggulanginya. Jadi gini, tahun 2020 di bulan November. Itu pandemi ya? Ya, itu kami dari WCC, Women Cycling Community. Itu saya waktu itu sama teman saya ketuanya namanya Mbak Lara. Jadi Mbak Lara aku pingin sepedaan ke Jawa gitu loh. Akhirnya kita mikir kenapa kita nggak bikin sebuah event aja ya. Jadi eventnya namanya Bali Pulih gitu loh. WCC Bali Pulih. Jadi kita berangkat ke Jakarta, sepedanya dikirim ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita ke Bandung, terus kita sepeda? Iya. Oh my God, kita ke Jakarta, Cirebon, ya itu. Dia. Jadi nginep, jadi di satu tempat itu di kota di situ kita presentasi tentang Bali, bahwa Bali itu sudah aman, jadi silakan datang ke Bali, kita promos pariwisata, terus sport wisata juga seperti itu, jadi ya gitulah. Jadi ada hal yang bermanfaat yang kita lakukan dan kita juga happy kan dapat sepedaan. Kapan lagi? Yang terlama naik sepeda itu menuju kemana-kemana? Dari kemana ke kemana? Dari Semarang ke Tuban. Tuban itu Jawa Timur ya? Ke provinsi sebelah, pemirsa? Itu paling panjang. Itu berapa jam? Jadi kita sih ada berhenti-berhenti ya buat makan siang segala macam. Itu berangkatnya jam 7 waktu itu kalau nggak salah, sampai di Semarang jam 6:30 malam. Jam 7 sampai jam 6:30, 24 jam dong? 12 ya. Oh 12 jam, 7 pagi sampai 7 malam. Tapi itu ada beberapa tempat yang kita memang berhenti. Abis itu ya iyalah 12 jam lu kagak makan, gitu. Game Korea pasti berhenti, tempat makan, ntar ada warung berhenti lagi, ya kan? Ada warung dikit lagi berhenti, gemuk dia. Iya nggak kurus-kurus, ternyata saya salah selama ini. Enggak, maksudnya setiap warung dimampirin, terus udah gitu hanya 12 jam. Kenapa nggak coba 24 jam kayak di UGD? Kan bukannya 24 jam. Saya belum latihan sih untuk itu, cuman WCC kemarin kita bikin event Women Endurance Extra, jadi keliling Bali nonstop. Itu beneran? Bener. Dan kamu khusus tidak makan perempuan. dan tidak minum? No, kita makan. Jadi pagi itu kita berhenti di negara buat makan. Kemudian selama perjalanan kita ada official. Jadi lapor kasih pisang, lapor kasih apa gitu. On jadi spot berarti ya? Iya. Oh keren banget. Itu di luar negeri khusus perempuan. Makanya perempuan sekarang kuat-kuat ya, lebih kuat dari laki. Gila-gila. Oke, hobi nyanyi dan olahraga. Bentar loh, belum diceritain tuh kecelakaannya itu gimana? Oke, itu mau masuk ke apa sih? Jadi ini ada rel kereta api yang besi semua dia gitu kan. Dia ngeliat rel kereta api di Bali mah nggak ada. Iya, jadi harus mencium Ibu Pertiwi di sana. Jadi waktu itu ada dua pilihan. Kalau memang itu kan kalau sepatu sepeda road bike itu kan ada klitnya, jadi mesti buka itu kan. Waktu itu saya udah dibilang relnya agak miring begini, besi-besi semua, jadi itu mesti cross, jadi mesti kesini dulu, lo ya. Terus waktu itu di sebelah kanan itu truk nggak berhenti, dia jalan pelan gitu. Saya kan kaget, loh ini truknya kok nggak berhenti ya? Jadi saya rem, ngerem itu licin jadinya bannya. Jebrak, jatuh, ini pipi kena rel, terus di sebelah truk ya. Nyaris ya. Tuhan masih melindungi saya ya. Jadi Widih kamu besar. Ya. Terus yang akhirnya yang dijahit yang di mana? Nggak apa-apa sih. Okay. Karena gosipnya dia katanya, sampai dijahit gitu. Enaknya jadi artis digosipin melulu. Ih. Iya, oke. Akhirnya hobi dan nyanyi dan olahraga kamu itu mau aku gosipin? Hah? Kamu mau aku gosipin? Jangan sampai ya. Oke, akhirnya menyanyi dan olahraga itu related banget, nggak sih?
gimana ya nyanyi dan olahraga itu? Apa ya, itu menurut saya sih sesuatu yang Erat membuat hubungannya pasti ya. erat sekali karena kalau kita rajin olahraga, dinyanyi juga itu maksudnya kayak ditopang dari olahraga gitu loh. Jadi kalau rajin olahraga juga nyanyi bakal, jujur ya kalau nyanyi dengan olahraga itu pernafasan itu semakin bagus Iya, tentunya kan kita ya. butuh diafragma kan kalau betul, nyanyi. betul. Betul. Iya, wah keren banget Ocha ya. Jadi sekalian olah vokal juga, kadang-kadang kalau gini kan bisa nyanyi naik sepeda, tarik nafas, nyanyi kayak nge-gym gitu deh. Oke. Iya. Baik, selanjutnya nih, menurut research kita nih, karir Ocha kan kian mencuat nih semenjak lahirnya album nyanyian Dharma yang berjudul Taksu. Siapa sih yang nggak tahu Taksu? Itu sekolah SD pun diajarin loh di sekolah Taksu beneran. Saya ingat waktu kelas 2 SD saya juga diajarin waktu itu lagu Taksu. Jadi gini, sebenarnya Taksu itu nggak ada di album nyanyian Dharma. Itu nggak, itu beda. Kalau di nyanyian Dharma itu saya bersama Beli Dewo dan Bayi itu lagunya di situ saya menyanyikan sebuah lagu dari Beli Dewo Bujana itu judulnya Nyepi, Saka. Oh iya Nyepi. Kalau Taksu ini sebenarnya tahun 2001 ada kan di Bali TV ada acara Taksu tuh. Iya benar. Nah jadi apa namanya itu diminta ke kita untuk bikinin lagunya ya, soundtracknya lah ya. Ada di Pergina kan, ada Gus Mantra juga penciptanya ya. Penciptanya itu kamu, Gus Mantra, siapa lagi? Saya berdua. Oh berdua. Jadi Gus Mantra di baitnya, terus saya pilih liriknya diapain ya? Refnya diapain ya? Saya notasiin oh ini aja deh gitu. Kemudian di aransemen sama waktu itu ada Denny, terus ada pemain gitarnya Beli Gus Mangdipe namanya yang main gitar gitu. Wah bener lagu itu legend banget ya, sampai semua anak-anak SD pun bisa. Dan di setiap perlombaan lagu itu selalu menjadi lagu wajib, baik itu lagu lomba nyanyi solo, paduan suara, dan juga vokal grup. Karena murid-murid saya juga nyanyi lagu itu kalau lomba. Karena kalau lomba saya pilih lagu ini enak banget. Jadi bagus, enak di aransemen, dipecah seperti apa, enak banget. Nah itu lagu Taksu itu maknanya seperti apa, Ca? Tapi itu mengajak kita untuk berhubungan dengan Trihita Karnana ya, dengan alam, dengan Tuhan. Iya, dengan Tuhan. Iya, jadi itu kan sebenarnya lagu untuk mengajak untuk melestarikan budaya kita melestarikan budaya Bali, terus melaksanakan Trihita Karnana. Jadi secara nggak langsung kita memasukkan doktrin tersebut di dalam sebuah alunan nada gitu. Jadi kan sebenarnya lebih gampang kan kita ngajarin ke orang kalau dengan lagu kan. Iya, gampang hafal. Iya. Betul. Keren banget. Oke, kita ini selama proses pembuatan lagu dan pengalaman menarik yang paling berkesan banget yang bisa di-share ke Magdisen tentunya itu waktu pas buat video klip yang mana Ocha berapa ada klip? Banyak ya, lagu Dharma aja aku lihat banyak banget loh. Di Bogor juga ya. Iya ada. Gunung Salaknya. Saya mengikuti dia karena saya salah satu fansnya. Oke, ini guru saya nih. Alah, udah. Kalau main piano dulu kukunya panjang, tik tik bunyinya kukunya. Zaman dulu ya, guys. Oke. Apa ya yang paling berkesan? Waktu pas pembuatan klip yang mana Nyepi Kalau video klip Taksu itu ada Dadong Ceni namanya almarhum. Jadi itu seorang maestro tari. Itu sih paling berkesan buat saya karena beliau itu udah lingsir banget. Mungkin nanti kalau bisa nonton video klipnya untuk lagu Taksu, bisa di YouTube Ocha, namanya apa channelnya? Agung Ocha Bali. Agung Ocha Bali. Nah, kamu bisa lihat itu Dadong Ceni juga Dadong bisa Ceni dilihat. Almarhum, iya. Itu benar-benar berkesan. Wah, aku penasaran ngeliat Dadong Ceni itu kayak gimana ya. Umurnya udah 90-an tahun loh waktu di video klip itu. Masih bisa nari. Masih bisa nari. Saya wah, ini benar-benar maestro. Benar-benar orangnya juga pasti Taksu gitu loh, dapat banget gitu loh Biko. Ternyata ya pemirsa ya, di Bali itu banyak banget sesuatu yang sedikit dipoles, ternyata ada Taksu. Ya tergantung kitanya juga ya. Betul. Cara mengapresiasikan ilmu yang kita punya. Betul. Oke. Mungkin kita mau dengar penyanyi aslinya ya yang nyanyi lagunya sendiri yaitu Taksu. Ini penyanyi aslinya, bukan kaleng-kaleng guys. Bukan kaleng-kaleng guys. Coba boleh lagunya. Nadanya C, cukup. Oke, silakan. Sirasa dengan wangian, napisa dengan jagang Bali, maurip seni,
lan budaya ngiring sareng-sareng jagelan lestariang ngiring sareng-sareng laksana yang trihita karana. Begitulah pemirsa. Ya, suaranya. Tepuk tangan lagi dong. Ngegaung banget suaranya, jadi kayak gitu aja tanpa mic, bener-bener mic profesional seorang penyanyi pun udah kayak begini ya. Apalagi pakai mic kamu kan punya mic yang gold itu kan ya. Iya yang waktu kita di Bedugul ya, aku lihat mic-nya dia bagus. Makanya suaranya tuh lewat semua. Beneran. Ocha ini adalah divanya Bali, kalau boleh bilang divanya Bali ya. Karena lagunya mencuat dengan lagu Taksu, langsung cek naik dan suaranya nggak usah diraguin pemirsa. Nah terus Ocha ini banyak banget berjuta-juta, nggak sampai ya berjuta ya prestasi kamu ya. Pokoknya sejuta gudang, pokoknya jadi gudang prestasi lah. Terus sebenarnya prestasinya Ocha ini apa aja, kita bentar tanyain. Tadi udah dikasih tahu. Terus biar para netizen nih yang hobinya nyanyi juga ikutan termotivasi bagaimana sih melakukan hal yang sehat untuk kita bernyanyi juga jadi sehat ya kan, nggak sembarangan nyanyi dengan teknik yang ngawur gitu. Dan daripada rebahan mendingan kita selama pandemi PPKM ini mendingan kita melakukan aktivitas seperti Ocha tadi ya, kayak cycling, terus juga nyanyi, walaupun nyanyi kadang-kadang masih garap-garap lagu ya di studio ya. Keren banget. Ada lagu Indonesia? Ada, ya, kemarin baru launching ya singlenya ya? Baru akhir tahun kemarin rilis single judulnya Bisikan Rindu, ada di Spotify, ada di iTunes ya, platform digital. Ya keren ya, gitu. Dia bisa sampai lagu Indonesia loh. Dan didengerin loh itu lagunya, kalau menurut saya sih oke. Menurut saya. Ya, nah aku juga udah pernah dengar kok. Kamu sudah pernah ngasih teasernya di, kalau nggak salah di Instagramnya. Saya blast juga iya saya pernah dengar, bagus kok. Jadi pemirsa kalau mau masih penasaran dengan Ocha tuh lagunya kayak apa sih, suaranya kayak gimana, pokoknya bisa kamu ngeliat di Spotify juga ya lagu dengerin di apa Spotify. tadi lagu Indonesianya Bisikan Rindu. Bisikan Rindu, jadi rindunya tuh bisik-bisik tetangga seperti gitu pemirsa. Oke. Nah Mektisan, kita udah ngulik-ngulik semuanya dari Ocha yang cantik ini. Nah kita mau kasih games nih. Tumben kamu bilang aku cantik. Aku selalu bilang kamu cantik. Jadi kalau nge-WA cantik, delete lagi, ulang. Jadi nggak jadi maunya. Oke, ada nih pertanyaan games. Tapi menjawabnya harus cepat ya. Oke, nggak boleh ngelihat soal dulu. Pilih HP ketinggalan atau make up yang ketinggalan? Make up lah. Yang ketinggalan kan? Iya, dasar ya cewek. Jangan HP dong. Karena kalau ada HP bisa telepon ke rumah, aku gojekin make upnya dong gitu. Terus kalau ada make up, gue mau gojekin HP gimana? Nggak bisa. Loh, maksudnya itu kan kamu lebih suka ketinggalan handphone atau ketinggalan make up? Make up. Oh gitu. Terus kalau waktunya bener-bener mepet banget, gimana kamu caranya make up? Bisa beli di jalan kan? Kan nggak banyak banget ya akalnya. Kan maksudnya nggak seperti yang seperti kamu pakai biasa. Itu nggak ngaruh ya? Saya jarang banget sih kalau. Iya sih, kulitnya dia bagus soalnya. Jadi make up apa aja dipakai masih bisa, maklum kulit badak ya. Jadi ya berarti jawabannya adalah mendingan make up yang ketinggalan ya daripada handphone. Handphone itu more important than make up. Ya, betul sekali. Karena dunia kita pegang di handphone. Betul. Oke, pilih kaya atau pilih bahagia? Aduh, susah banget sih, nggak boleh dua-duanya ya? Nggak boleh, satu-satu. Bahagia aja deh. Bahagia? Kalau aku terlantar kayak gitu? Enggak lah, kalau aku bahagia pasti aku udah kaya. Oh astaga. Oke ya, memang ya seorang penyanyi itu banyak akalnya. Akal-akal bulus, akal licik, banyak pokoknya. Tetap dia mau kedua-duanya. Milih satu tapi tetap dapat dua-duanya ya, keren. Oke. Pilih nyanyi atau MC? Nyanyi. Sebentar loh. Ternyata Ocha ini juga pernah, juga sering MC dia. Oke, dan dia juga sering jadi juri. Ya banyak banget pokoknya talentanya dia. Multi talent, selain jadi penyanyi, cycling, terus jadi MC, jadi apa lagi kemarin jadi juri. Terus pokoknya semua dia bisa multi talent. Ngelas, ngaspal juga anak-anak dia bener. Bisa. Itu mungkin ya kan? Akan nanti aku pelajari dulu ya. Biar gak malu-maluin nanti aspal orang bolong. Aku ngecat loh kemarin di rumah juga. Ngecat? Bantu? Apa ngecat beneran? Ngecat beneran. Ngecat apaan? Ngecat tembok. Oh aku ngecat juga. Oke, dia pilihnya nyanyi ya. Ya nyanyi itu memang apa ya? Iya. Tidak bisa ditinggalkan. Menyanyi itu
tidak ada tekanan ketika menyanyi. Iya benar. Ketika saya melakukan menyanyi tidak ada tekanan. Kalau nge-MC masih ada beberapa tekanan. Iya kadang-kadang di panggung apa ya sekarang aku ngomong apa ya, otak muter gitu sampai kadang-kadang hilang. Aku akan sebutkan siapa nih yang nggak hadir, siapa, males banget. Kalau nyanyi enak, apalagi dia nyanyi di lagunya dia sendiri. Di luar kepala udah senandung. Jadi pokoknya kalau udah nyanyi itu seperti yang saya bilang tadi bisa bikin awet ya, awet muda, benar, sure, benar. Betul Terus banget. pertanyaan terakhir, kamu pilih famous atau cuan? Cuan tuh duit ya. Kalau untuk saat ini cuan. Iya sih, iya. Aku juga cuan. Kalau Ya famous kan? tuh belakangan. Ntar kalau aku udah kaya, aku bisa bagi-bagi di pinggir jalan, lempar-lempar Bisa duit bayar 10 juta orang jadi buat terkenal. nonton. Ya kan, jadi famous juga. Iya, baik kayaknya sepertinya kedua-duanya itu penting ya. Jadi adalah kalau kita famous tuh otomatis sudah pasti banyak cuan. Iya, Oke, betul. kalau banyak cuan belum tentu famous, ya Betul. kan? Mendingan pilih famous aja kamu biar aku yang cuan. Enggak, lagi pandemi gue mau cuan lah. Iya, kalau pandemi famous itu nggak ada artinya. Yang penting cuan. Tapi ada juga loh artinya loh. Tapi disuruh pilih kan untuk saat ini gitu Iya, kan. tapi tetap pasti milih cuan. Iya. Iya, walaupun dia terkenal apapun dia tetap milih cuan. Karena iya cuan, semua orang pasti suka duit ya. Tuyul aja suka duit, masa kita nggak suka? Iya kan? Oke, magnificently inspiring. Nah kali ini sebagai penutup nih boleh dong minta tipsnya Ocha buat Magnificent yang mungkin mau memulai karirnya di dunia seni suara atau tarik suara atau mungkin mau improvise skillnya ke MC atau ke nyanyi, boleh dong dibagi-bagi tipsnya. Kalau dari saya sih tipsnya yang pertama adalah kamu mesti mencintai dulu apa yang kamu lakukan. That's Itu true. poin satu. Karena kalau kamu sudah mencintai, kamu akan berusaha. Dicintai pasti dong. Iya, Iya. kan kadang ada tuh yang apa ya, yang kayak tadi kamu bilang yang menyanyi mungkin hanya buat cari duit doang. Ya, Dia nggak akan maksimal kalau Ya, menurut ya, saya. ya, ya, Tapi betul. ketika kamu mencintai, kamu akan secara nggak langsung diikutin sama duitnya. Ya, dan kalau sudah cinta sama kayak barang, kalau udah cinta sama barangnya Iya. pasti dijaga dan pasti bagus. Betul. Sama kayak suara, kita cinta sama nyanyi pasti nambah bagus ya, skillnya nambah itu otomatis Secara kualitasnya nggak bagus, langsung. orang jadi calling. Iya, gitu, secara kayak nggak Ocha. langsung itu. Yang pertama, kamu harus mencintai apa yang kamu lakukan, seperti misalkan menyanyi. Yang kedua, kamu harus disiplin. Oke, Ya disiplinnya kan? dalam hal apa Disiplinnya ini? dalam hal apa? Disiplin waktu, disiplin untuk latihan menyanyi Oke, sendiri betul. gitu. Kalau untuk waktu sih lebih ke apa ya? Kayak misalkan kita mesti jam berapa untuk sound check atau enggak ada di suatu tempat jam berapa untuk sebuah event. Jadi itu kalau misalkan suka telat-telat kan orang males tuh ya Ya, sama kita. tapi terkadang mereka sendiri juga pakai jam Indonesia loh, jam karet ya. Tapi it's okay, itu biarin aja mereka kayak gitu. Yang penting kita, lu janji jam berapa, Iya, saya benar-benar. misalkan, Tetap jadi nama kita duluan. ya, nama kita tetap bagus ya. Itu yang kedua. Ya karena nggak boleh ngaret kayak gitu tuh jam Indonesia. Seperti yang saya lakukan juga kalau ngajar murid-murid kadang-kadang nunggu sampai sejam 2 jam. Aku dosa banget makan. Terus yang ketiga, Yang ketiga, lu sampai lupa. Yang ketiga adalah attitude. Jadi attitude. seberapapun kamu bagus suara kamu menyanyi, seberapapun ya kan, kalau attitude-nya kayak apa ya, mungkin sombong atau apa gitu, itu orang males kan. ngartis gitu. banget, nyuruh-nyuruh, bassnya ini, keyboardnya ini gini-gini. Iya. Itu aja sih. Kamu nyindir saya? Enggak lah. Kamu merasa. Biasanya aku seperti itu. Enggak. Nah terus yang terakhir tuh aku tambahin sedikit nih. Yang terakhir adalah yang paling terpenting sebenarnya banget adalah totalitas. Ya, itu Kalau kan kita udah. hanya main-main, hanya cuma iseng-iseng, nggak bakal maju Totalitas ya. tuh masuk ke mencintai itu. Jadi kalau udah mencintai lu akan total di situ. Kita akan total di sana. Gitu. Oke. Well, finally luar biasa banget ya. Keren, pokoknya keren Diva Bali satu ini. Pokoknya keren. Ayo Aku Magnificent. suka malu loh dibilang diva. Ya udah gitu, kalau gitu kita ganti. Oke, kita keren banget ya kali ini kita bersama Divi Bali. Divi kan nggak mau Diva. Oke Magnificent, siapa yang mau jadi next Diva Bali tentunya boleh ya. Nanti boleh kita silakan di komen nanti di bawah di YouTube kita. Nanti boleh share, tanya dengan Kak Ocha nanti. Kak Ocha aku mau kayak gini, caranya gimana sih? Boleh di share nanti, siapa tahu kalianlah penggantinya dari Ocha. Iya, saya seneng loh ada regenerasi. Iya benar-benar aku juga. Jadi nggak yang kayak kita tuir-tuir tetap diva-diva ya. Bukan aku ya. Jangan Aku tuir bukan dong, diva. kita kan dewasa. Dewasa ya. Tapi bahasa jeleknya itu. Tapi nanti ada regenerasi, jadi kelihatan kalian tuh
ada seniornya ini, oh aku seniorku Ocha, aku pernah belajar di Ocha kayak gitu. Silahkan di komen-komen ikut-ikutan. Dan akhirnya sampai jumpa kita di akhir episode yang keempat ini. Jangan lupa untuk like video dan share juga, subscribe juga, komennya yang bagus-bagus, nanti dapat hadiah dari hostnya ya. Oke, saksikan terus program Garasi hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring.